Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Nur Fahmi Budistiawan. Di sini saya akan kembali menyampaikan mengenai materi di intervensi organisasi. Ya, jadi, seperti yang sudah kita sampaikan berulang-ulang, ini bagi teman-teman yang memang sekarang posisi belum pernah bekerja sama sekali, ini sekaligus sambil mengenal sambil saya memberikan beberapa gambaran mengenai permasalahan-permasalahan di dunia kerja di perusahaan, karena nantinya bagi teman-teman yang pengen lebih lanjut belajar tentang intervensi organisasi, belajar lebih lanjut tentang pengembangan organisasi, nanti bisa lebih dalam untuk mempelajari ya tentang dinamika perilaku-perilaku organisasi. Dan paling tidak dari beberapa materi yang telah saya sampaikan, teman-teman jadi punya gambaran ya, jadi punya bayangan, oh seperti ini toh besok kalau misalnya kita bekerja, ini yang nanti akan dihadapi di pekerjaan, ini yang nanti akan ditemui oleh teman-teman di perusahaan. Jadi semoga dengan adanya beberapa materi yang saya sampaikan, teman-teman tidak terlalu kaget nantinya ketika sudah masuk ke dunia pekerjaan. Oke, teman-teman, hari ini saya akan coba untuk kembali memberikan materi. Ini juga materi yang cukup menarik, teman-teman. Ini akan sangat berhubungan dengan teman-teman ketika besok mau masuk ke dunia kerja. Bahwa dunia kerja itu adalah dunia yang mungkin baru buat sebagian besar teman-teman yang belum pernah bekerja. Ketika kemarin dulu pas Anda masih SMP, masih SMA, kemudian Anda merantau ke Jogja, masuk ke Mercu Buana, masuk ke lingkungan yang baru, ngekos ya, tidak tinggal lagi sama orang tua, Anda tinggal sendiri di lingkungan kos-kosan, di perkampungan atau mungkin bahkan di perkotaan, itu kan teman-teman kembali melakukan penyesuaian diri. Karena selama Anda sekolah dari zaman SD mungkin Anda kan sama orang tua. Kemudian ketika masuk ke perkuliahan, Anda sudah lepas dari orang tua. Dan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan selama Anda di tempat tinggal Anda dengan orang tua, jadi coba untuk menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Nah, kita akan mendiskusikan, kita akan belajar tentang budaya organisasi atau budaya perusahaan. Jadi perlu dipahami oleh teman-teman bahwa setiap organisasi, setiap perusahaan itu punya budaya yang berbeda, punya ciri khas yang berbeda, punya lingkungan yang berbeda. Sehingga besok ketika teman-teman masuk di perusahaan, Anda kerja di perusahaan, ya mau tidak mau harus bisa menyesuaikan dengan budaya yang ada di perusahaan. Biar kita bisa diterima oleh karyawan yang lain, biar kita bisa diterima dengan baik, ya kita harus pelan-pelan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi situasi yang ada di perusahaan, teman-teman. Jadi gambarannya teman-teman ketika ini bagi yang merantau kemarin ya, Anda dari luar daerah, dari luar Jogja, luar Pulau Jawa, bahkan ketika Anda datang ke Jogja, dengan segala sesuatunya Anda harus bisa menyesuaikan diri dengan pergaulan, dengan makanan, tata krama dan sebagainya, kebiasaan, tutur kata dan sebagainya. Itu menjadi bekal tersendiri buat teman-teman ketika besok Anda mau kerja. Karena Anda paling tidak pernah mengalami pengalaman untuk bisa menyesuaikan budaya yang ada di lingkungan Anda. Nah, ini yang jadi fokus kita ke depan, bahwa teman-teman perlu dipahami bareng-bareng ya. Besok ketika Anda kerja di perusahaan, perlu dipahami dulu saya kira, perlu paham dulu saya kira terkait dengan lingkungan perusahaan, karena beda bidang perusahaan itu juga beda budayanya. Kita nggak bisa menyamakan perusahaan, katakanlah perusahaan pabrik dengan perusahaan toko swalayan.
beda budayanya, beda lingkungannya, beda orang-orangnya, dan beda cara bersikapnya juga. Anda nanti ke bank misalnya, sama kerja di institusi misalnya, di PNS atau mungkin di lingkungan universitas, beda lagi. Ya, karena budaya itu akan mengikuti tujuan dari sebuah organisasi. Kalau minggu lalu kita belajar tentang visi misi, visi adalah capaian yang harus dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian si karyawan mengikuti visi si perusahaan. Nah, budaya ini berarti suatu sistem yang mengikat untuk memandu si karyawan atau pegawai untuk bisa bekerja sesuai dengan arah perusahaan. Nah, tentu yang perlu dipahami lagi bahwa teman-teman ketika besok kerja di perusahaan, ya Anda akan benar-benar menyesuaikan diri ya dengan situasi yang ada di perusahaan, teman-teman. Ya, jadi kita lihat di sini dulu ya bahwa pengertian budaya organisasi ini menurut Robbins dan Judge ya ini mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya. Kemudian dari Siagian mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi teman-teman besok akan mengalami pengalaman yang luar biasa ketika Anda masuk di perusahaan, ketika Anda ketemu dengan teman Anda yang sama-sama sudah lulus, sama-sama satu angkatan, tapi bekerja di dua tempat yang berbeda, itu tentu secara perilaku organisasi, secara perilaku kerja juga mungkin akan berbeda. Karena kulturnya juga berbeda, teman-teman. Ini saya kira teman-teman perlu untuk cari tahu dulu ketika besok mau bekerja. Ini melihat dari sisi Anda sebagai seorang calon pekerja ya. Jadi kita melihat dulu dari sisi teman-teman ketika nanti akan bekerja atau mungkin teman-teman ketika sekarang sudah pernah bekerja atau sekarang bekerja melihat bagaimana situasi yang ada di perusahaan, teman-teman. Ya, disimpulkan bahwa budaya organisasi atau perusahaan ini mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu yang membedakan organisasi itu dengan organisasi yang lainnya. Jadi ya harus diikuti oleh semua karyawan yang ada di situ karena menjadi bagian dari sistem, bagian dari budaya sebuah perusahaan. Jadi mau nggak mau ketika Anda masuk ke perusahaan tersebut, ya harus mengikuti budaya yang ada di perusahaan. Ya. Di Jogja sendiri cukup banyak beberapa perusahaan yang punya budaya yang menarik ya di dunia, di Indonesia. Saya coba untuk menyampaikan beberapa contohnya. Ini kantor Google, teman-teman. Ya, tentu tahu ya. Ada beberapa kantor-kantor berbasis startup yang memang sekarang lagi banyak ya berkembang. Nah, kalau di Google sendiri dia punya budaya waktu kerjanya fleksibel, teman-teman. Yang pernah saya baca referensinya bahwa kalau Anda kerja di Google di manapun itu mungkin di pusatnya atau mungkin di Jakartanya atau di daerahnya, di sana punya budaya bahwa si karyawan itu dituntut harus punya inovasi. Ya, di samping itu dia kan lebih ke berbasis pelayanan ya bagi orang-orang yang pengen buka Google dan sebagainya itu kan juga harus didasarkan pada kondisi karyawan yang juga harus bahagia atau senang sehingga dari Google sendiri itu mendekor atau mungkin membuat kantornya itu senyaman mungkin bagi karyawannya. Jadi kalau saya pernah lihat ya di Google banyak nih sebenarnya contoh-contoh kantornya. Jadi ada beberapa ruangan itu si karyawan bisa istirahat, bisa tidur siang. Kemudian ada restoran yang menyajikan makanan-makanan yang enak di sana, teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar ketika jadi karyawan di sana itu dimanjakan, ya, dimanjakan. Terus kalau tidak salah, memang waktu kerjanya fleksibel. Jadi tidak harus masuk jam 8 pagi sampai jam 5 sore seperti waktu kantor biasanya. Tapi di sana memang lebih mengedepankan ke hasil atau lebih ke produktivitas kerja. Kalau waktu saya kurang tahu ya untuk waktunya apakah memang dibebaskan artinya
yang terpenting masuk sekian jam misalnya seperti itu. Karena di beberapa perusahaan yang lain di Jogja atau mungkin di Indonesia itu yang ada budaya kalau kita masuk kerja, masuk kantor itu nggak harus jam 8. Tidak harus jam 8, tidak harus pulang jam 5 sore. Tapi diberikan waktu fleksibel. Yang terpenting misalnya katakanlah ya kamu pokoknya 1 hari 7 jam harus di kantor. Artinya ya dia paling nggak bisa masuk kapan aja dan bisa pulang kapan saja. Kalau misalnya dia ngantor jam 10 pagi, dia paling nggak pulang jam 5 sore. Jadi kalau misalnya mau ngantor jam 8, ya kewajibanmu hanya sampai jam 3 sore misalnya. Nah, kamu kantornya jam 1 siang, ya kamu baru bisa pulang jam 8 malam. Nah, ada beberapa kantor yang memang membuat waktunya lebih fleksibel. Karena terkait dengan tujuan si perusahaan tadi. Jadi yang saya tahu nggak hanya di Google sih, di kantor Netflix ya, di kantor Yahoo itu juga karyawannya dibuat senang, dibuat bahagia, tapi dengan target ya. Artinya si karyawan juga tetap diberikan target ya, dituntut untuk inovasi, dituntut untuk bisa mengembangkan kreativitas sehingga interior kantornya itu dibuat semenarik mungkin untuk meningkatkan gairah atau kinerja si karyawannya. Ya. Oke, contoh lain teman-teman. Ini kantor Wali Kota Jogja. Ini contoh penerapan budaya di instansi ya. Beda instansi, beda lokasi, beda daerah, itu juga beda budayanya. Kalau di Jogja, itu ada beberapa sistem, ada beberapa budaya yang pegawainya itu harus mengikuti. Misalnya katakanlah pada saat penanggalan atau hari Kamis Wage. Kamis Wage itu kalau tidak salah, ketika ngantor, ketika mereka bekerja di perusahaan atau bekerja di instansi tersebut, si pegawai itu wajib menggunakan bahasa Jawa krama dalam melayani masyarakat atau mungkin pada saat rapat dan sebagainya ya. Saya kurang tahu apakah memang sampai ke rapatnya, sampai ke masalah koordinasi pekerjaan atau hanya pada saat bergaul saja. Tapi di sana memang ada budaya bahwa setiap Kamis Wage itu mereka melayani dengan menggunakan bahasa Jawa krama dan menggunakan baju Jawa, beskap, sorjan, dia pakai belangkon, pakai kebaya yang putri, pakai jarik dan pakai selop. Itu bagian dari budaya perusahaan, ya, karena disesuaikan dengan lokasi yang ada di Jogja, dengan kultur masyarakat yang memang seperti itu, jadi dari instansinya juga menyesuaikan. Nah, beberapa perusahaan memang ada yang menerapkan seperti ini juga, misalnya hari batik, ya, atau mungkin katakanlah yang paling sering mungkin pada saat perusahaan di hari Jumat itu karyawannya wajib pakai batik semuanya. Itu juga bagian dari budaya, ya, kearifan lokal, ya. Kemudian misalnya di hari-hari tertentu ada beberapa perusahaan atau instansi menggunakan pakaian disesuaikan dengan hari-hari tertentu. Hari Kartini misalnya. Terus saya pernah lihat di satu perusahaan startup di Jogja, itu pada saat 10 November, Hari Pahlawan, itu mereka menggunakan baju pahlawan. Ya, ini bagian dari budaya. Ya, itu juga bisa meningkatkan motivasi kerja juga ya. Bisa meningkatkan gairah karyawan untuk terus berprestasi. Karena budaya yang diterapkan di perusahaan menarik ya bagi karyawan. Nah, beda Jogja, beda di Jawa Barat. Yang saya tahu kalau di Bandung, di kantor Wali Kota Bandung, itu punya sistem, punya budaya, kalau setiap hari Rabu, kalau tidak salah, Rabu itu harus wajib bahasa Sunda. Jadi pegawainya ketika melayani masyarakat atau mungkin pada saat bergaul dan sebagainya, itu wajib menggunakan bahasa Sunda. Kalau hari Kamis, bahasa Inggris, tahu saya. Jadi ketika Rabu bahasa Sunda, ketika Kamis itu harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih kebetulan ada yang keterima PNS di Jawa Barat, di Bandung misalnya, terus Anda bukan orang Sunda, dan di sana mewajibkan bahwa sistem atau budayanya setiap hari Rabu itu harus bahasa Sunda. Yang mau nggak mau kan, memaksa kan, kita untuk bisa belajar bahasa Sunda. Ini seperti pas kemarin KKN ya, pas teman-teman, karena ini mungkin KKN-nya kemarin KKN online, jadi tidak terlalu banyak belajar tentang lingkungan masyarakat sekitar. Nah, kalau misalnya seperti KKN, itu ketika kita ditempatkan di
suatu pedesaan, pedukuhan, itu kan juga harus menyesuaikan dengan kultur masyarakat, menggunakan bahasa Jawa halus. Beberapa masyarakat di Jogja misalnya di pedesaan itu beberapa nggak bisa bahasa Indonesia, sehingga mau tidak mau kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka. Misalnya seperti ini teman-teman, tahu BRI ya, Bank Rakyat Indonesia, itu kan sampai ke unitnya ya. Jadi ada yang sampai ke unit dan itu BRI-nya sampai ada di pedesaan. Sehingga beberapa nasabahnya itu mungkin tidak biasa datang ke bank, atau bahkan beberapa nasabahnya beberapa mungkin nggak bisa pakai bahasa Indonesia, sehingga tellernya atau CS-nya yang kerja di BRI itu harus menyesuaikan diri ya dengan kondisi masyarakatnya, ya belajar bahasa Jawa. Kalau misalnya yang halus nggak bisa, ya bahasa Jawa yang kasar dulu deh misalnya. Jadi memaksa untuk kita belajar tentang budaya yang ada di lingkungan sekitar. Sangat menarik teman-teman. Kalau teman-teman mungkin pernah datang ke daerah Gunung Kidul, ke arah pantai Indrayanti, pantai Sunda, itu ada beberapa kantor BRI unit yang berada di kecamatan, tapi memang agak pedalaman ya. Sehingga kemungkinan memang banyak nasabahnya di situ yang beberapa nggak bisa bahasa Indonesia mungkin. Sehingga harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Di luar pulau mungkin iya, luar pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Kalau misalnya Anda yang orang Jogja, orang Semarang, terima kerja di Sulawesi, di bank di sana, ada beberapa orang yang hanya bisa bahasa Bugis, nggak bisa bahasa Indonesia misalnya. Ya wis, kamu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus bisa memaksa untuk belajar mengenai budaya yang ada di lingkungan kantor Anda. Oke, ini Alfamart ya, sudah tahu tentu ya bahwa Alfamart ini kan tujuannya di samping untuk ya omset pasti, tapi juga untuk kepuasan pelanggan. Sehingga kepuasan pelanggan di retail, nggak cuma Alfamart mungkin ya, di Indomaret, di Super Indo, itu juga benar-benar diutamakan. Sehingga budaya di Alfamart, itu pertama tokonya memang harus bersih. Kita lihat ya bahwa di Alfamart memang bersih banget ya tokonya ya, karena memang mengedepankan kepuasan pelanggan. Yang kedua, kalau kita masuk ke Alfamart kan sering disambut ya, selamat datang di Alfamart, silakan belanja. Di Indomaret juga, di beberapa restoran, beberapa toko, ya karena memuaskan pelanggan. Si pelanggan jadi merasa terbantukan kan dengan adanya pelayanan dari Alfamart. Ya, itu bagian dari budaya. Makanya kalau misalnya teman-teman kerja di restoran, kerja di swalayan, atau kerja di beberapa perusahaan yang berhubungan dengan konsumen, itu lebih mengedepankan ke servis, ke pelayanan. Oke, nah pentingnya apa sih budaya perusahaan, budaya organisasi? Budaya dipelajari dan membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya berbeda, pada akhirnya beberapa orang harus menyesuaikan diri. Nah, tadi ya, jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk bisa menyesuaikan dengan budaya besok di perusahaannya. Makanya teman-teman, salah satu yang bisa dilakukan memang lebih ke memperbanyak teman ya, memperluas pergaulan, sehingga kenalnya nggak cuma sama orang-orang itu aja sebenarnya. Kalau Anda ikut kegiatan, ikut kepanitiaan, ikut organisasi, ikut kayak misalnya relawan dan sebagainya, itu kan memungkinkan soft skill kita terlatih untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Sehingga teman-teman ketika besok menghadapi situasi yang baru, itu nggak kaget ya. Jadi teman-teman dari sekarang bisa coba deh keluar dari zona nyaman. Kalau bergaul, kalau berteman, ngobrol misalnya, jangan sama teman-teman yang itu aja. Jadi paling nggak mengembangkan pergaulan, memperluas pergaulan. Itu bisa sebagai cara sih. Misalnya di psikologi aja, ini kan di psikologi kita kan banyak ya, satu angkatan ya. Satu angkatan aja kadang nggak tahu, nggak kenal. Ya, sama-sama satu kelas tapi nggak kenal namanya. Bahkan nggak kenal namanya, itu kan juga
nggak bisa juga seperti itu ya. Jadi ya paling nggak tahu namanya, kenalan, bergaul, dan sebagainya. Say hello paling nggak coba ya, itu bisa menyesuaikan diri, bisa melatih ya untuk bisa menyesuaikan diri dengan yang lain. Oke, kita lanjut ke beberapa karakteristik budaya organisasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi? Apa aja sih yang kita, atau mungkin yang bisa kita sebut sebagai budaya organisasi? Jadi, teman-teman, ketika besok, kalau misalnya kita bercerita tentang, kalau misalnya besok Anda jadi HRD atau jadi konsultan, atau mungkin jadi owner sebuah perusahaan, ini bagi yang punya usaha, misalnya teman-teman punya usaha, besok insya Allah punya karyawan, semakin banyak karyawannya, semakin berkembang usahanya, perlu memikirkan yang namanya sistemnya. Sistem atau mungkin aturan yang mengikat bagi semua karyawan untuk bisa meningkatkan kinerja mereka, teman-teman. Nah, ada 6 di sini dari Lutyens ya, disebutkan sebagai budaya perusahaan atau budaya organisasi. Yang pertama aturan-aturan perilaku, yang kedua norma, yang ketiga nilai-nilai dominan, yang keempat filosofi, yang kelima peraturan-peraturan, dan yang keenam adalah iklim organisasi. Nah, yang pertama itu terkait dengan aturan-aturan perilaku. Ini lebih ke bahasa, teman-teman, lebih ke ritual, ya, lebih ke apa? Seperti tadi misalnya ketika Anda di Jogja ketemu orang yang lebih tua, ketemu orang yang mungkin secara kedudukan lebih tinggi daripada Anda, itu secara bahasa, secara komunikasi juga harus disesuaikan. Jadi ketika kita berbicara ke orang lain, itu juga harus disesuaikan. Anda berbicara dengan siapa? Ini orangnya orang seperti apa? Jadi paling tidak itu juga perlu menyesuaikan diri di situ. Ritual-ritual misalnya di Jogja apalagi ya, sangat banyak beberapa ritual yang harus diikuti oleh karyawan. Seperti halnya misalnya ada beberapa perusahaan yang melakukan yel-yel misalnya, itu juga bagian dari budaya. Ketika perpindahan shift misalnya, mungkin security atau pramniaga, store crew, ketika ganti shift, ganti jam, itu kadang ada ritualnya, semacam yel-yel, semacam penyampaian motivasi misalnya, itu juga bagian dari aturan-aturan perilaku. Kemudian ada norma-norma misalnya, ya ini standar perilaku yang meliputi bagaimana kita melakukan sesuatu. Ya, simpelnya misalnya seperti katakanlah ketika mau masuk ke pintu ke ruangan atasan Anda atau ruangan teman Anda, itu biasanya untuk mengetuk pintu. Nah, itu juga bagian dari norma-norma. Ya, tok 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 permisi misalnya, kemudian ketemu di jalan, ya, halo selamat pagi, assalamualaikum. Nah, seperti di Jogja ya, di Jogja atau mungkin di beberapa kota di Jawa, kalau kita ketemu orang, entah itu nggak kenal orang itu siapa, kan kita senyum. Ya, ini bagi teman-teman yang mungkin ngekosnya di lokasi yang ditempati oleh masyarakat yang asli Jogja, itu kalau misalnya udah ketemu di jalan, ketemu di lorong, di gang, kalau ketemu orang kan senyum kan, monggo mas, monggo mbak, ya itu bagian dari norma, ya. Ketemu orang misalnya, halo, assalamualaikum dan sebagainya, itu bagian dari norma. Kemudian misalnya katakanlah Anda ketemu atau mungkin mengikuti rapat yang diikuti oleh beberapa manajer, beberapa orang penting, ya secara pakaian juga harus bisa menyesuaikan diri, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai dominan. Ini lebih ke disiplin, lebih ke penonjolan nilai perusahaan. Makanya ada beberapa perusahaan yang dia lebih dominan di beberapa aspek ya. Misalnya seperti tingkat disiplin yang sangat tinggi, kemudian kualitas produk yang memang diutamakan, kemudian turnover yang rendah, absensi yang rendah misalnya, atau masalah beberapa hal-hal itu perusahaan punya ciri khasnya, sehingga si karyawan, si pegawai itu harus bisa bersikap sesuai dengan nilai yang dikembangkan oleh organisasi. Komitmennya, integritasnya, misalnya empati, ketemu orang seperti apa, itu juga bagian dari nilai-nilai dominan. Filosofi juga bagian dari budaya, ya seperti Alfamart tadi misalnya mengedepankan soal kepuasan pelanggan,
Sehingga tidak heran ketika nanti Anda masuk ke Alfamart misalnya, itu benar-benar disambut ya seperti Anda seorang raja, konsumen itu adalah raja, sehingga perlu dilayani. Kalau di beberapa swalayan misalnya, di mall misalnya, Anda mau milih-milih sepatu, milih-milih baju, terus didatangi sama orang kan, didatangi sama store crew, sama pramuniaga. Terus mbaknya bilang, bisa dibantu mas, mbak, kakak, misalnya seperti apa. Nah, itu bagian dari budaya, ya, karena itu menunjukkan bahwa si pelanggan dilayani. Kadang meskipun beberapa orang kadang agak risih ya didatangi store crew-nya ya. Ini sih kak, mau cari apa? Wah, risih nih, ntar dulu ya mbak ya. Nah, kita juga harus bersikap dengan baik juga ketika mereka menanyakan keperluan kita di mall, di toko seperti itu. Oke, peraturannya seperti waktu kerja, seperti seragam, kemudian misalnya seperti ya seragam waktu kerja, apalagi ya misalnya rapat misalnya, kemudian kontrak kerja dan sebagainya, itu bagian dari peraturan di budaya organisasi. Nah, ini kan juga setiap perusahaan kan juga punya peraturan yang berbeda-beda. Setiap perusahaan kan juga punya misalnya kayak gaji, kontrak, seragam, ID card, dan sebagainya, atribut yang harus dikenakan, kemudian misalnya peraturan-peraturan apapun itu misalnya, itu juga bagian dari budaya, ya budaya perusahaan. Kemudian iklim organisasi, ini lebih ke perasaan semua karyawan atau pegawai, ya bagaimana si karyawan tersebut akhirnya bisa diterima dengan baik oleh perusahaannya. Nah, iklim organisasi itu kan bagian dari proses yang akhirnya terbentuk atau mungkin kondisi yang akhirnya terbentuk dengan adanya perilaku kerja yang tadi, teman-teman. Jadi paling enggak dari iklim organisasi di suatu perusahaan itu kan tercermin dari perilaku yang dilakukan oleh karyawannya. Ya, seperti itu. Oke, ini bisa dipelajari lagi nanti teman-teman ya. Nanti saya coba untuk langsung masuk ke sini ya. Nah, bagaimana sebuah budaya perusahaan atau organisasi bisa muncul, bisa tercipta. Nah, ini bagi teman-teman yang besok mau jadi konsultan atau bagi teman-teman yang sekarang punya usaha, punya owner, menjadi owner di sebuah perusahaan, untuk menciptakan sebuah budaya, itu seperti apa sih? Munculnya bagaimana sih? Nah, yang pertama, budaya masyarakat atau budaya nasional, di mana organisasi berada secara fisik. Lokasinya di mana? Kalau misalnya di Jogja, ya tentu akan mengadopsi dari beberapa budaya masyarakat Jogja misalnya. Mungkin dari bentuk bangunannya misalnya, dari pergaulannya, dari bajunya, dan sebagainya. Itu juga bisa mengikuti, teman-teman. Terus yang kedua, budaya muncul dari owner, dari pendiri perusahaan. Jadi biasanya teman-teman ketika nanti kerja di perusahaan, bertemu dengan budaya perusahaan, itu bisa jadi budaya yang muncul, budaya yang tercipta, itu muncul atau sebagai ide dari owner si perusahaannya. Sehingga ketika owner sudah tidak ada di situ, entah mungkin meninggal atau mungkin katakanlah didelegasikan ke keluarganya misalnya, budaya itu akan terus ada. Karena itu dikembangkan oleh si pemilik usaha awalnya misalnya seperti itu tuh. Ya. Yang ketiga, bidang bisnisnya ini juga pasti pengaruh. Ya, mau di retail, swalayan, restoran dengan pabrik ini berbeda. Di bank misalnya berbeda pula, karena lebih mengedepankan ke kekuasaan nasabah, disiplin, ya ada sistem yang mengikat di situ. Karena beda bisnis yang digeluti, beda produk yang dihasilkan, ya beda perusahaan tadi. Itu juga bisa mengaruhi budaya yang muncul. Struktur organisasi bisa pengaruh ke budaya, cara berkomunikasi antara atasan ke bawahan, antara rekan kerja seperti apa, kemudian bagaimana sebuah pekerjaan itu didisposisi ke anak buahnya misalnya, itu juga bisa muncul sebuah budaya baru. Karena
cara berkomunikasi, gaya kepemimpinan, itu juga bagian dari budaya perusahaan. Kemudian pelanggan juga bisa muncul, ya artinya pelanggan juga bisa menghasilkan sebuah budaya seperti tadi ya di restoran, di retail, ya, bagaimana perilaku pelanggan di toko, di restoran, kemudian dari perilaku pelanggan tersebut akhirnya muncul sistem atau sebuah cara kerja untuk bisa melayani dengan baik si pelanggan tersebut. Oke, yang keenam lebih ke tradisi ya, tradisi budaya masyarakat sekitar ya atau warisan yang muncul secara bertahun-tahun di sebuah perusahaan. Oke, ini bisa dipelajari sendiri teman-teman ya. Nanti saya juga share di e-learning. Nah, ini kalau cara karyawan ya, cara karyawan untuk bisa mempelajari budaya perusahaan. Jadi besok teman-teman ketika akan menjadi seorang pekerja di sebuah perusahaan, kemudian Anda masih belum pernah sama sekali bekerja di perusahaan, ini beberapa hal-hal yang bisa dilakukan ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama, teman-teman bisa mengikuti beberapa ritual atau mungkin semacam upacara. Kadang ada beberapa perusahaan yang mengadakan ritual atau upacara ya. Yang paling sering ya seperti tumpengan nasi kuning misalnya. Terus ketika setelah menyelenggarakan event tertentu, makan bubur sumsum misalnya, atau misalnya ya banyak hal yang saya kenal mungkin yang di Jogja ya. Di Jogja ada beberapa ritual upacara misalnya beberapa perusahaan melakukan ziarah ke makam Raja Imogiri misalnya, atau melakukan ziarah ke pendiri perusahaan misalnya. Nah, ini paling tidak setidaknya teman-teman ikut ya dalam kegiatan tersebut ya, sehingga bisa memahami kondisi budaya yang ada di perusahaan. Nah, kemudian ini dari sisi HRD-nya atau mungkin dari sisi owner-nya bisa memberikan cerita sukses perusahaan. Ya, ini juga salah satu hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan budaya atau salah satu hal yang bisa dilakukan oleh karyawan untuk bisa memahami budaya perusahaan. Sehingga kadang beberapa owner, manajer itu bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, itu udah rapat besar-besaran ya untuk menyampaikan cerita sukses sebuah perusahaan. Bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, tergantung bagaimana progres perusahaan. Ya, misalnya meningkatnya omset atau mau meluncurkan produk terbaru misalnya. Nah, itu paling tidak perusahaan juga perlu memberikan informasi, sosialisasi ke karyawan, termasuk karyawan yang baru, sehingga motivasinya juga akan semakin berlipat. Bahasa misalnya, ini juga apa ya, hal-hal yang walaupun sepele, tapi kadang membuat orang tidak nyaman ya. Misalnya bagi orang-orang, contohnya misalnya orang-orang Jogja, orang-orang Jawa yang kerja di Jakarta dengan bahasa-bahasa gaul misalnya, bahasa-bahasa ala-ala Jakarta, atau misalnya orang-orang atau mungkin teman-teman yang dari luar Jogja nih, luar daerah, kemudian ke Jogja, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Jogja, harus menyesuaikan diri, ya. Ini juga teman-teman yang punya teman dari luar Jogja, paling enggak diajarilah. Yang simpel aja sih, mungkin seperti matur nuwun, ya, nuwun sewu, kula nuwun, dan sebagainya. Bahasa-bahasa yang simpel dulu. Nanti kalau misalnya sudah paham, sudah fasih, baru diajarkan bahasa yang agak ribet. Nah, kemudian pengenalan simbol, seragam, ya, ID card, logo, dan sebagainya, itu juga perlu diajarkan pada karyawan, sehingga karyawan juga akan memahami, ya, ini contoh
perusahaan yang punya seragam, sehingga dengan adanya seragam yang dikenakan si karyawan, itu menjadi kebanggaan tersendiri ya buat karyawan. Oke, ya intinya budaya perusahaan ini nggak muncul begitu saja, jadi akhirnya harus dipelajari ya bagi anggota perusahaan. Ini sekaligus Anda kerja, berhadapan dengan pekerjaan, tapi juga teman-teman juga harus bisa mengikuti kondisi yang ada di perusahaan. Ya, jadi teman-teman tetap semangat, tetap berproses, karena sekali lagi ini bagi yang sudah mau lulus, bagi semester 7, ini kan sebentar lagi Anda mau selesai. Ketika besok lulus, Anda nyari pekerjaan, masalah nggak berhenti sampai di sini ya, karena Anda perlu belajar lagi. Anda perlu menyesuaikan lagi dengan kondisi yang akan sangat berbeda besok ketika Anda masuk di perusahaan. Karena ya sangat berbeda sekali. Anda kalau bisa di perusahaan tidak mengenal libur panjang, kerja ya kerja, libur hanya Sabtu Minggu misalnya. Masuk kerja misalnya, ya masuk kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Mungkin setiap hari nanti Anda kerja, kecuali Sabtu Minggu libur. Kemudian ketemu dengan orang-orang yang sama, ketemu atasan yang mungkin ada nggak enaknya, itu juga bagian dari hal-hal yang harus dipelajari. Ya, saya yakin teman-teman sudah punya gambaran ke depannya, besok ketika sudah lulus mau kerja di mana. Yang terpenting tujuannya ya, teman-teman ya, tujuan besok ke depan, Anda mau jadi apa sih? Sehingga Anda bisa merancang, ya, merancang jenjang karir Anda. Sehingga apa yang Anda kerjakan besok di perusahaan itu tidak dikerjakan secara sia-sia, tapi itu bagian dari proses yang harus diikuti untuk bisa mencapai tujuan Anda masing-masing. Itu aja ya teman-teman ya, nanti lain waktu kita sharing lagi. Terima kasih ya, semoga sukses, sehat selalu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, tergantung ada jam berapa nontonnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.